Ini sebenarnya temuan Astadipalaka atau batu di 8 penjuru itu baru kita temukan di minggu ke-6 pada ekskavasi tahun lalu. Jadi sekitar Oktober. Dan itu salah satu temuan yang boleh kita katakan spektakuler karena batu Astadipalaka itu mencirikan ataupun membuat interpretasi yang kuat. Salah satunya adalah dengan temuan batu Astadipalaka di 7 posisi yang sudah kita tampakkan, artinya 1 masih di 4 penjuru sudah kita lihat ada batu Astadipalaka itu, dan di setiap antara sudut, yaitu di sisi utara, timur, dan selatan juga sudah kita lihat. Ini salah satu interpretasi kuatnya adalah menandakan bahwa bangunan ini diperuntukkan bagi bangunan suci untuk pemujaan. Nah, itu yang sangat penting. Artinya memang pendermaan untuk raja ataupun tokoh utama itu memang sudah kuat dengan dibuktikan salah satu temuannya yaitu batu Astadipalaka ini. Nah, tapi terkait relief ataupun bentuk ataupun lambang ikon dari setiap batu itu memang sampai sekarang belum kita perlihatkan secara jelas karena butuh waktu. Dan di tahun 2021 nanti di minggu kedua ekskavasi akan kita coba membuka setiap batu Astadipalaka sebagai kebutuhan rekodnya, dokumentasi, yaitu menyangkut ikon ataupun lambang dari setiap batu itu. Apakah perbedaan, adakah relief-relief yang spesial dari setiap batunya. Nah, asumsi kami setiap batu ini mempunyai ikon yang berbeda, menyesuaikan dengan ikon atau lambang setiap dewa 8 penjuru mata angin itu. Nah, hanya saja belum bisa kita tampakkan karena memang aspek kita pada minggu pertama adalah test pit pada luar situsnya, yaitu untuk persiapan pengembangan ke depan. Nah, minggu kedua nanti fokus kita adalah penggalian di dalam, sekaligus ada tim yang nanti khusus untuk menunjukkan ini. Nah, itu nanti memperkuat interpretasi kita terkait ikon ataupun lambang dewa setiap 8 penjuru itu dan dewa apa saja yang bisa kita menggambarkan itu. Nah, salah satunya itu. Terus yang kedua, menandakan bahwa dengan keberadaan batu Astadipalaka di sudut ini, bahwa struktur sudutnya atau pola kotaknya sudah terlihat, yaitu kurang lebih 14 kali 14 untuk struktur utama, dengan struktur tangga ataupun pintu yang berada di sisi barat atau orientasinya menghadap ke barat. Nah, mungkin itu sih yang spektakuler terhadap temuan secara struktur di situs Brekahurip. Harusnya 8, tapi yang baru tampak ini adalah 7. Karena yang satu yaitu di antara sudut yang di sisi barat kita memang belum tampakkan karena memang sangat banyak susunan bata di sana di atasnya, dan di bawah bata masih banyak sekali susunan batu andesitnya. Jadi mungkin kita lihat keperluan kalau memang dirasa nanti tidak dibutuhkan sampai membongkar struktur hanya untuk melihat batu yang ke-8. Mungkin kita cukup interpretasi yang 7 itu, artinya yang 8 ini pasti juga ada dengan lambang yang tersisa 1 dari 8 dewa itu. Kalau kita belum bisa melihat, karena satu sisi yang tengah ini memang masih tertutup batuan di atasnya, tapi kita yakin pasti lambang atau ikon dari dewa mata angin itu, dewa penjaga 8 mata angin. Hanya saja bentuknya nanti akan kita konfirmasi dulu dengan sketch yang sudah menjadi pantun atau yang sudah menjadi pakemnya. Nah, apakah memang dia sesuai dengan pakem yang 8 itu lambangnya, atau memang ada perbedaan sedikit karena ada Mataram kuno di Jawa Tengah, terus di Majapahit apakah ada perkembangan-perkembangan, kita belum tahu persis. Nanti baru kita cek dulu secara fisik di lapangan, terus baru kita sesuaikan dengan lambang atau perwujudan yang sudah dikenal sebelumnya.
Paling tidak mengarah ke situ, karena salah satu komponen terpenting adalah adanya perwujudan dari 8 dewa penjaga mata angin, yang di tengahnya itu adalah dewa utamanya, yaitu bisa saja menjadi Siwa ataupun Wisnu. Nah, Yoni berada di tengah itu juga salah satu membuat asumsi tersendiri bahwa setelah ada 8 mata angin itu mengacu pada perlindungan terhadap dewa yang utama, yaitu Siwa, yang diwujudkan dengan saktinya, yaitu adanya Yoni, yang di atasnya umumnya ada lingga atau arca. Nah, inilah yang menjadi penguat bahwa memang 8 penjuru mata angin ini sudah dijaga dengan perlindungan dewa, yaitu Astadikpalaka itu diwujudkan dengan batu yang berada di sudut dan juga di antara sudutnya, dan dewa utamanya tetap berada di tengah yang sudah diwujudkan dengan saktinya, yaitu adanya Yoni, yang selalu Siwa itu berada di atasnya, entah dalam bentuk lingga atau dalam bentuk arca. Sebenarnya struktur utama kan sudah terlihat tahun 2020. Jadi target kita pada tahun 2021 ada 2. Yang pertama, target struktur kelengkapannya, yang kita duga itu berada di sisi barat. Berada di sisi barat ini harapan kita ada ketemu halaman. Jadi ada level halaman, nggak tahu nanti penandanya itu dengan koral atau ada memang struktur lantai berbahan bata yang disusun, kita belum tahu persis, mau kita buka tahun ini. Dan harapan kita pada ujung dari halaman itu kita menemukan pagar kelilingnya sisi barat, yang mungkin di tengahnya terdapat gapura masuk ke halaman utama. Itu baru asumsi yang kita mau cari di tahun ini. Lalu yang sasaran kedua adalah kita memastikan area untuk pengembangan, yaitu di luar dari situs. Kita mau cek dulu keberadaan strukturnya apakah memang sudah habis, sehingga dalam rangka pengembangan berupa adanya cungkup pelindung nanti membuat tiang-tiang itu berada pada area yang clear dari potensi struktur cagar budaya. Jadi ada 2 test pit di luar situs untuk dalam rangka pengembangan dan pelindungan dengan cungkup, dan juga di sisi barat untuk mengetahui keberadaan teras ataupun pagar keliling di sisi barat. Mungkin untuk di Astadikpalakanya ini apa ada kayak aksara-aksara tertentu nggak Pak? Mungkin kalau aksara sepertinya enggak. Kalau aksara sepertinya enggak, lebih kepada ikon. Jadi apa namanya, lambang, lebih ke lambang. Kalau aksara umumnya tidak, karena aksara itu biasanya hanya dipahatkan satu, kalau tidak di dinding candi atau di dorpel, di ambang pintu, bisa di yoni atau di arcanya. Jadi kalau di bagian batu itu biasanya tidak dipahatkan, karena sebenarnya posisi Astadikpalaka ataupun struktur paling bawah ini juga memang tidak ditampakkan. Jadi dia tidak nampak dari luar. Jadi dia bagian pondasi, bukan bagian dari kaki. Jadi dia tidak nampak, walaupun katakanlah candinya sudah jadi, Astadikpalaka itu tetap tidak nampak dari luar. Jadi dia tertimbun dari samping, tertimbun tanah, dari atas tertimbun batu kaki candi itu.